ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ini orangnya nggak takut akan su'ul khotimah. Apa realisasinya? Ya Islam tapi nggak sholat. Padahal pas nggak sholat, nggak mau sholat, bisa jadi dicabut nyawanya. Sudah tahu mabok-mabok minuman keras itu haram, tapi tetap minum minuman keras. Bisa jadi pas mati pas minum minuman keras. Bicara pejabat sudah tahu korupsi haram, tapi korupsi aja. Bisa jadi pas korupsi dicabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena iman itu kudu dijunnah, Pak. Ada jannatun, jinnatun, junnatun. Jannatun itu sorga, jinnatun itu jin, junnatun itu tameng, benteng. Nah ini kita akan ingin tahu junnahnya iman itu apa supaya iman kita nggak rontok. Karena menurut Imam Abu Hanifah, iman yang sudah kita bangun dari kecil, iman kita kan sifatnya kultural. Kultural itu melu-melu, Mas. Bapak ibu kita iman, ya kita ikut iman. Namanya kulturalisasi. Lingkungan kita iman, ya kita ikut iman. Iman kita iman kultural. Iman kultural itu biasanya depnyeng, Mas. Depnyeng itu bahasa apa? Ya kadang hidup kadang enggak, karena kultural. Ya, tapi kalau iman yang karena asli naik turun, yazidu wa yanqus. Tapi kalau iman yang terbangun asli karena hidayah, diantaranya mu'alaf, itu kalau sekali kuat banget, tapi kadang juga meleot juga kan, seperti itu. Maka kata Imam Abu Hanifah, iman yang ada di dada akan hancur sebab 3 hal. Mungkin lain waktu kita kaji yang ini khusus. Pertama, tarku syukri lillahi alal iman. Jadi kata Imam Abu Hanifah, orang itu akan rontok imannya. Pertama, tidak matur nuwun kepada Gusti Allah setelah dadanya ada Islam, ada iman. Enggak terima kasih yang kayak apa, enggak menjalankan syariatul Islam. Terus yang kedua, apa yang kedua ya? Tarku khaufi su'il khotimah. Yang kedua, tidak takut akan terjadi su'ul khotimah. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ini orangnya nggak takut akan su'ul khotimah. Apa realisasinya? Ya Islam tapi nggak sholat. Padahal pas nggak sholat, nggak mau sholat, bisa jadi dicabut nyawanya.
sudah tahu mabok-mabok apa minuman keras itu haram, tapi tetap minum minuman keras. Bisa jadi pas mati pas minum minuman keras. Bicara pejabat sudah tahu korupsi haram, tapi korupsi aja. Bisa jadi pas korupsi dicabut nyawa. Nah yang ketiga, wadzulmun lil ibad, mendolimi sesama hamba, menyakitilah. Ada sakitan fisik, ada non fisik. Lah iman itu akan rontok kalau tiga hal itu dilakukan. Nah pada malam ini kita temanya benteng iman, supaya iman kita itu kuat. Maka saya tadi awal saya sampaikan, ngaji malam ini itu untuk realisasi praktek Pak. Kalau hanya teori, wah teori sopo wae iso ngomong Mas. Siapa aja bisa bicara kalau teori. Kalau udah praktek, termasuk yang ngomong ini kalau praktek masih sangat kurang. Maka kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Benteng iman apa saja diantaranya qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu nguryanun walibasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhu al-ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, buahnya adalah ilmu, maksudnya dengan diamalkan. Apa maksudnya? Kita coba buka di dalam kitab Tangkehul Kaul. Representasinya kayak apa? Tafsirnya, Pak. Di sini kata-kata al-imanu uryanun menurut Syekh Nawawi adalah, oh ini digandeng, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wahia, maksudnya adalah tangzihul qalbi anid dzunub. Jadi orang yang sudah menyatakan iman, pakaian iman adalah takwa, maka orang itu harus membersihkan hatinya dari berlapis-lapisnya dosa. Dosa hati itu nggak berasa ya Pak. Contoh begini, saya kerentek aja, kerentek kepada Pak Bos Amin, kerentek batin, khotrun, kerentek batin itu sama Bos Amin. Baru jadi bos aja gaya, gitu tuh. Ya itu saya udah dosa loh Mas. Jadi suudzon kepada Pak Bos itu sombong, suudzon kepada Pak Bos itu gaya gitu. Itu udah dosa, iri dan dengki. Terus saya batin lagi sama tukang foto yang dibanyakin kopinya, namanya fotokopi. Namanya Pak Muhaimin. Saya suudzon sama Pak Muhaimin. Nih Pak Muhaimin ini fotokopinya laris banget ini, kayaknya habis mandi kembang 7 rupa ini. Ini di hati Pak. Nah itu dosa loh Pak itu. Jadi prasangka buruk, ghibah, suudzon itu harus dibuang. Iya, prasangka yang nggak baik. Pokoknya buruk sangka. Sama orang itu kalau ada sedikit nyangka jelek itu ya berarti belum iman. Itu maksudnya. Selalu suudzon aja gitu. Maka kalau ada orang iman tidak takwa, hakikatnya telanjang. Contoh begini, orang itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku percaya, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahasanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi orangnya nggak sholat ini loh Pak. Ya itu telanjang kemana-mana dia. Jadi nggak pakai baju. Kemudian orangnya maaflah, saya tak ngomong pejabat, karena memang pejabat ini apalagi yang Kemensos itu loh, udah tahu masyarakat lagi butuh masih dikorupsi ya. Berapa miliar itu yang ngantong ini tuh.
Itu namanya nggak takwa. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini satu. Kemudian, wazinatuhul haya ay minallahi ta'ala fi ityani nahyi. Orang yang iman itu punya rasa malu. Saya malu kalau sholatnya nggak jamaah karena saya laki-laki. Itu bahasanya, Pak. Laki-laki itu kalau sholat sendiri di rumah itu pakai mukna saja, Pak. Karena laki-laki itu harus ke musola, harus ke masjid. Kan sering disampaikan, kalau laki-laki itu tahu fadilah dan istimewanya sholat jamaah, merangkak pun ia akan berangkat untuk jamaah. Saking istimewanya sholat jamaah. Yang sering saya ulang-ulang, ada sahabat sudah tua renta, matanya buta. Ketika disampaikan pokoknya orang harus sholat jamaah, sholatul jamaah khairun, sholatul jamaati khairun min sholatil fadhi bisab'in wa isina darajah. Orang yang sholat jamaah itu nilai pahalanya akan lebih bagus 27 derajat daripada sholat sendiri. Maka ada kakek-kakek jalan susah, mata buta, tanya mana biar Rasul, saya mata buta jalan susah rumah jauh, apakah tetap saya jamaah? Nabi diem. Ya Rasul, saya mata buta, nggak ada keluarga, jalan susah, rumah jauh, apakah tetap harus jamaah? Nabi diem. Yang ketiga, ya Rasul, saya mata buta, jalan susah, nggak ada keluarga, rumah jauh, apakah saya harus jamaah? Nabi diem. Ini orangnya keluar, Pak. Sampai pintu sono, Mas, kamu namanya siapa? Muhaimin. Karena Muhaimin jarang jamaah soalnya. Kalau lagi begini malaikatnya ngasih tahu, Pak. Siapa aja yang nggak jamaah, malaikat ngasih tahu. Muhaimin ini, Pak, fotokopi terus katanya gitu ya. Kamu namanya siapa? Muhaimin. Atas ma'un nida. Maneh ndenge azan tuh. Gitulah bahasa. Lamun aya adzan eta ti musholla Sirajul Munir. Kalau ada adzan denger nggak? Denger. Oh, berangkat. Jadi selama kamu dengar adzan, berangkat. Artinya ini laki-laki, Pak. Ketika ada adzan, suara Bilal, berangkat kan? Ketika berangkat susah payah di padang pasir pakai jubah, 10 langkah jatuh, Pak. Habis jatuh bangun lagi, Pak. Bangun sendiri. Melangkah 10 langkah lagi, jatuh lagi, Pak. Susah payah dia melangkah 10 langkah lagi, jatuh. Yang ketiga ada pemuda yang nolong. Ketika ditolong pemuda, "Yo kakek mau kemana?" "Saya mau ke masjid." "Ayo saya tolong, anterin depan pintu, sampai depan pintu, Pak, silakan masuk." "No, Muhammad dan sahabatnya lagi pada sholat, saya mau pergi." "Loh, kenapa kamu nggak sholat?" "Kenapa kamu nggak sholat?" "Karena saya ini setan." Yang nolong dia setan. Ntar dulu, kok bisa kamu setan itu nolong saya mau sholat?" "Iya, karena ketika kamu berangkat jamaah jatuh yang pertama dosamu habis. Berangkat yang kedua dosa orang tuamu habis. Jatuh ketiga kalau sampai kamu bangun sendiri, doa muslimin muslimat habis semua. Rugi saya, capek saya, udah goda mereka dosanya habis. Maka saya nggak mau dosa orang lain habis, mending saya nolong sampean walaupun saya sakit hati. Nah, itu saking hebatnya sholat jamaah. Nah maka Pak, kalau kita di sini wazinatuhul haya, ada rasa malu, ada adzan berangkat. Malu saya sama Allah, kuping saya dengar. Malu saya sama Allah, saya iman. Kenapa dipanggil kagak berangkat? Nah pengajian diumumkan, walaupun malam ini nggak ada pengumuman, tapi datang juga sih. Pengumuman, pengajian, nggak datang juga. Malu saya sama Allah, sampai panitia ngundang-undang pengumuman, gitu bahasanya. Yang kaya raya, yang punya duit, punya rezeki lebih, ada kegiatan, dipanggil oleh panitia, tolong dong bantu kegiatan. Malu saya sama Allah, saya dititipi harta oleh Allah. Kalau ada rasa malu, itu namanya iman. Kalau kita ngomong perilaku kehidupan di masyarakat banyak. Kalau setengah ustad. Apalagi yang sudah biasa jadi imam, ya mbak, kalau di luar jangan pakai celana pendek.
Di luar itu jangan telanjang baju. Malu. Tutup aurat kita, orang biasa jadi imam masa celana pendek. Ini kan nggak sopan. Celana pendek dalam fikih haram, Mas. Wong lututnya kelihatan. Celana pendek pusernya kelihatan haram, Mas. Wong itu memang aurat. Tutup. Anda udah menjadi contoh. Imam kan contoh. Masa imam kemana-mana wudul bodong di ler kemana-mana, nggak sopan itu. Ya, ini resiko. Jadi imam itu berat. Tidak hanya bacaannya yang bagus, tidak hanya fasih, perilaku dalam kehidupan. Pakai pakaian yang sopan. Begitu, Mas. Wazinatuhul haya. Rasa malu. Oh, udah jadi imam, pakai kaos disampirin, ngerokok kelepus, ndak sopan amat jadi imam begitu. Akhlak itu loh dimunculkan. Wazinatuhul haya. Nggak sembarangan, Mas. Ya, jadi rasa malu itu ya buah dari iman. Kemudian apa ini? Wasamratuhu al-ilmu. Orang yang iman, maka orang itu akan cinta dengan ilmu. Buahnya iman di antara apa? Iman itu buahnya adalah orangnya mau mencari ilmu, ya mau ngaji. Kalau ada orang iman nggak ngaji, ya itu namanya nggak iman, wis. Ada pengajian nggak doyan itu, Pak. Pakai diumumin nggak berangkat juga, itu berarti nggak iman. Ini kali ini imannya yang paling kuat orang Jembatan Besi, Pak. Jauh, Pak. Sini, jauh. Pahalanya banyak, Pak. Tapi hilang di jalan juga kalau ngelihat yang cantik-cantik, Pak. Tapi kalau kelas Pak Daryono, Pak Margianto udah nggak kepengin, Pak, yang begitu, Pak. Jadi kalau naik motor udah Allah melotot Allah gitu. Nah, orang iman itu cinta ilmu. Gitu aja, wis. Jadi datang di majelis taklim. Nah, terus hakikatnya ilmu ma'al amal. Di sini, Pak. Ilmu itu setelah dipelajari bukan hanya untuk pengalaman, tapi untuk pengamalan. Saya ulangi, Pak. Orang iman tandanya itu senang ilmu, senang ngaji. Tapi hakikatnya ilmu yang dipelajari adalah bukan hanya untuk pengalaman, tapi untuk pengamalan. Harus diamalkan. Sekarang kita masuk yang hadis pengamalan. Iya, mengamalkan maksudnya. Harus diamalkan ya, bukan hanya pengalaman. Oh, ngaji begitu ya, kalau jamaah begini-begini. Tapi nggak jamaah, berarti hanya pengalaman, tapi bukan untuk pengamalan. Lu ngomong itu kadang keceletot-celetot tuh, Pak. Ilmu bukan hanya untuk pengalaman, tapi untuk pengamalan. Nah. Sekarang kita masuk yang pengamalan. Amalan ini ya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'mini wa la yatimul imanu